Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang penasaran dengan keadaan kamu ya. Kenapa? Karena di sini dia bertanya-tanya dengan apa namanya itu, dengan keadaanmu sekarang, dengan situasimu sekarang. Nampaknya kamu dengan dia ini saat ini itu sudah berpisah, sehingga saat ini tuh dia penasaran, ingin bertanya, apakah kamu lebih happy, lebih bahagia tanpa dia, seperti itu. Kenapa kok dia lihat kayaknya kamu lebih bahagia tanpa dia? Padahal di sini dia itu ingin loh, masih ingin merasakan perasaan yang dulu pernah kalian miliki satu sama lain ya, kalian bagi, kalian sharing satu sama lain ya. Intinya dia masih pengen gitu memiliki perasaan yang sama seperti dulu lagi saat masih bersama dengan kamu, seperti itu ya. Dia berharap ya dia itu masih bisa berbagi cerita ya, dia bisa apa namanya itu, menceritakan hal-hal baik dalam hidup dia terhadap kamu. Intinya di sini dia pengen sharing lah ya, dia pengen cerita sama kamu gitu. Cuman saat ini nampaknya memang kelihatannya situasinya tidak memungkinkan bagi dia untuk sharing atau berbagi cerita dengan kamu. Ya, mungkin memang di sini sudah ada pemblokiran kah, atau mungkin di sini memang kalian sudah menjadi asing kah gitu ya, atau kalian ya memang sudah apa ya, memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini secara total ya, seperti itu. Oke. Kita lihat ceritanya seperti apa, ada apa sebenarnya ya. Ada seseorang di sini yang sedang menunggu, ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ingin saat ini dia sedang menunggu komunikasi dari kamu, atau menunggu kamu membuka blokiranmu, menunggu kamu untuk membuka kesempatan bagi dia untuk memasuki kehidupanmu kembali. Intinya dia ini ingin meminta kesempatan kembali kepada kamu untuk apa itu, berkomunikasi lah ya, membicarakan atau bercakap-cakap dengan kalian seperti itu tentang hal-hal yang kalian sama-sama sukai gitu, tentang hal-hal yang membuat kalian sama-sama merasa tertarik dengan pembahasan-pembahasan yang kalian suka satu sama lain gitu ya, sama-sama kalian suka gitu ya. Mungkin gini, kamu punya hobi apa, berenang, dia juga punya hobi berenang. Nah, terus kalian membicarakan tuh tentang teknik berenang kah, atau pengalaman kalian dulu waktu belajar berenang kah, atau gimana. Nah, contohnya seperti itu, example aja ya, contohnya ya. Nah, gitu. Terus itu aku melihat sebenarnya orang ini tuh kayak masih menginginkan kamu, masih memiliki gairah, nafsu terhadap kamu ya, secara seksual. Orang ini tuh masih mungkin kalau misalkan dia ya apa ya, masih suka menghayal tuh ya tentang masalah-masalah hubungan seksual gitu ya. Itu kayak role modelnya itu kamu gitu loh. Ya, dia bersama kamu melakukan itu gitu. Ya, karena aku lihat di sini ada gairah nafsu seksual. Um, aku melihat saat ini memang situasi hubungan kalian seperti sudah
sudah apa ya, sudah kalian tutup ya. Entah ini kamu yang memang sudah menutup akses dari menutup akses dia untuk bisa datang ke kamu lagi atau gimana. Intinya seperti hubungan ini sudah tertutup, hubungan ini atau kamu itu sudah menutup hati untuk dia, kamu sudah menutup akses untuk dia. Intinya ada sesuatu yang sudah tertutup di sini. Kamu seperti tidak mau lagi berurusan dengan dia, kamu sudah fokus dengan dirimu sendiri ya. Seperti pokoknya seperti udah benar-benar kamu ingin akhiri ini, benar-benar akhir. Ini berakhir seperti itu. Dan aku melihat kayak masih ada seseorang di sini yang merasa terperangkap dengan perasaannya. Dengan apa itu namanya? Perasaannya, dengan keinginannya ya, dengan cintanya, dengan gairahnya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih orang ini tuh merasa frustasi ya dengan keadaan situasi sekarang yang tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi dengan kamu, tidak ada kabar dari kamu ya. Aku melihat dia juga frustasi karena hubungan kalian sudah tidak sedekat dulu, sudah tidak senyaman dulu, sudah tidak seleluasa dulu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia merasa frustasi, dia merasa apa ya, kehilangan, kesepian, sendirian, seperti itu. Ternyata orang ini aku melihat selalu menghadirkan pihak ketiga ya di antara kalian. Oke, energi dari pembacaanku ini bisa terbolak-balik, bisa vice versa ya. Jadi kalian situasikan aja. Tapi yang pasti hubungan kamu dengan dia ini ternyata suatu karma ya, suatu karmic atau mungkin ya karmic relationship. Berarti memang ada pihak ketiga yang selalu hadir di hubungan kalian. Bisa jadi mungkin dia selalu bolak-balik selingkuhin kamu ya, dia selalu menghadirkan pihak ketiga, menghadirkan pihak lain seperti itu di hubungan kalian. Sehingga aku melihat di sini dia sedang mendapatkan pelajaran ya, mendapatkan karma dari tindakan dia yang selalu menghadirkan third party, selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Aku melihat saat ini kayaknya dia sedang melakukan traveling, tapi traveling atau perjalanan ini itu memang niatnya untuk berpetualang dan liburan. Ya, berpetualang dan liburan, tapi ini dia itu kayak liburan atau berpetualangnya itu ke tempat-tempat yang apa ya, tersembunyi ya, entah ke desa-desa terpencil atau ke apa, tempat wisata tapi yang masih pelosok gitu, belum banyak orang kayak gitu ya, misalkan kayak air terjun di mana gitu yang terpelosok gitu ya. Dia kayak ingin liburan tapi menyembunyikan diri ya, untuk bisa menyembunyikan diri atau kayak mungkin pengen tenang ya, pengen cari suasana yang damai gitu ya, pengen menenangkan pikiran dan perasaan dia gitu. Pokoknya kayak dia ini sedang melakukan liburan atau perjalanan yang targetnya itu memang tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang tersembunyi ya, seperti itu. Ada komitmen. Oke, bisa jadi dia ini sudah berkomitmen dengan seseorang ya, bisa jadi dia ini sudah memiliki komitmen dengan seseorang atau sudah menjalin hubungan dengan seseorang. Bisa juga mungkin kamu berdilin dengan seseorang yang mungkin sudah menikah ya. Tapi aku lihat kayak koneksi kalian mungkin masih terasa ya sampai sekarang. Dia masih merasakan ada koneksi di antara kalian sampai sekarang. Tapi orang ini sudah berkomitmen dengan orang lain atau sudah menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Oke. Tapi bisa jadi orang ini juga sebenarnya menginginkan komitmen dengan kamu, menginginkan menjalani hubungan dengan kamu.
ya, karena di sini aku lihat bottom of the deck-nya ternyata kayak dia ingin memohon kembali ke kamu untuk ya tawar-menawar ya, untuk tawar-menawar sama kamu untuk bisa memiliki komitmen dengan kamu atau diterima lagi oleh kamu. Ya, dia kayak ingin meminta kesempatan, ingin memperbaiki hubungan, ingin menjalani hubungan lagi dengan kamu, seperti itu. Ya, aku lihat kayak ingin memulai kembali, ingin ya tawar-menawar lah ya. Jadi kayak apa nih yang selama ini membuat kamu pergi dari dia? Dia akan memberikan sesuatu agar kamu mau bertahan untuk dia. Jadi kayak ada pengen memberikan tawar-menawar agar kalian itu bisa berkomitmen, bisa bersama. Ya, seperti itu. Ya, oke. Kita tarik energinya dari tarotnya seperti apa. Sebenarnya seperti apa cerita kamu dengan dia? Oke, nampaknya dia ini saat ini kayak lagi ada perselisihan dengan keluarganya, kayak lagi ada masalah dengan keluarganya, dia lagi bermasalah dengan keluarganya atau ya ya keluarga dia lagi ada masalah seperti itu. Dan aku lihat kemungkinan dia ini sedang mengalami kebangkrutan atau bahkan mungkin ada yang punya hutang yang cukup besar di sini. Atau sebenarnya bisa jadi juga dia ini orang yang sebenarnya berasal dari keluarga yang mampu, ya, dari keluarga yang sukses. Tapi ketika di saat di dia, ya, kayak kesuksesan itu langsung hilang gitu loh. Gimana ya? Ya itu mungkin bangkrut ya, atau dia punya gaya hidup yang wah sesuka-suka hati gitu ya, sehingga kesuksesan itu kayak cepat berlalu gitu loh, cepat lenyapnya seperti itu ya. Terus juga aku melihat saat ini dia sedang ada masalah dengan keuangan ya, ada masalah soal keuangan sehingga aku lihat saat ini dia sedang mengalami ketidakstabilan dalam hidup dia karena keuangannya juga goyah seperti itu ya. Kemungkinan dia ini berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi tradisi atau bisa jadi dia ini orang yang apa ya, orang yang mungkin dalam lingkupnya ya, dalam di daerahnya, lingkungannya itu tradisi itu sangat dijunjung tinggi. Nah, kemudian dia ini ternyata melanggar tradisi gitu loh, melanggar tradisi itu sehingga ya mungkin dia apa itu kena apa ya, kena apa, ya pokoknya kayak disingkirkan oleh keluarganya, bermasalah dengan keluarganya seperti itu, atau ya memang ada karma di situ yang dia dapatkan karena mungkin dia telah melanggar suatu tradisi atau tata krama di keluarganya seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa bahwa ada ketidakstabilan, ada ketidakpastian di antara kamu dengan dia ternyata selama ini sehingga kalian berpisah. Ya, kemungkinan ketika kalian menjalani hubungan selama ini bersama dia, hubungan kalian tuh nggak stabil. Hubungan kalian tidak ada kepastiannya, tidak ada kejelasannya, sehingga di sini kalian berpisah. Terus itu juga aku lihat mungkin hubungan kalian memiliki masalah yang sudah mengakar sehingga hubungan kalian gampang goyah ya. Bahkan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang gampang sekali meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan egois dia. Seperti itu ya. Jadi datang kalau perlu kamu, kalau dia perlu yang lain dia akan gampang pergi seperti itu. Terus itu juga aku melihat sebenarnya selama ini dia itu kayak nggak yakin
dengan hubungan kalian jangka panjang ya, atau bisa jadi kemungkinan dia masih ada rasa insecure untuk bisa berkomitmen dengan kamu di masa depan karena mungkin keadaan finansial dia yang belum stabil, karir dia yang masih luntang-lantung seperti itu ya, sehingga dia masih nggak yakin apakah dia bisa gitu ya berkomitmen dengan kamu di masa depan gitu. Terus itu juga aku melihat di sini kemungkinan juga kamu sekarang merasa ragu ya, udah ragu gitu untuk bisa menjalin hubungan dengan dia jangka panjang. Terus itu juga kalau misalkan di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, aku lihat di sini kayak ada konflik atau perselisihan di pernikahan dia, ya. Ada ketidaksepakatan dia dan pasangannya mengenai masalah keuangan atau tekanan yang disebabkan oleh finansial, oleh kewajiban finansial dia, gitu ya, sehingga hubungannya ya goyah, hubungannya tidak langgeng, hubungannya ya penuh pertengkaran, penuh konflik gitu ya. Karena mungkin ada masalah keuangan. Entah mungkin kalau misalkan dia sudah menikah ya dia apa ya, pendapatannya tidak mencukupi apa ya, biaya kehidupan keluarganya ya. Atau bisa jadi saat ini kalau misalkan dia belum menikah, kemungkinan dia ya ada masalah, tapi pasangannya yang sekarang mungkin pacarnya atau tunangannya itu apa ya, menginginkan untuk segera ada komitmen, dinikahi atau apa gitu, sehingga ya ada konflik gitu ya dia dengan pasangannya. Kalau misalkan aku lihat di sini dia sudah menikah dengan seseorang, nampaknya dia menikahi orang itu tidak dengan rasa cinta, tapi karena bisnis atau demi keuntungan dia, atau ya memang ada apa ya, niat-niat tersembunyi, niat-niat tertentu dia menikahi pasangannya sekarang. Ya mungkin itu tentang finansial, bisa jadi pasangan sekarang itu lebih kaya dari dia ya, sehingga ya dia numpang hidup gitu, atau bisa membiayai kehidupan dia gitu ya. Tapi intinya pernikahan dia dengan seseorang ini tidak dengan karena cinta, tapi karena bisnis, karena sesuatu ada yang memang dia bisa manfaatkan dari pasangannya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia ini tidak mencari pasangan jangka panjang memang ya. Karena memang sebenarnya dia ini juga memang belum siap untuk berkomitmen serius gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kemungkinan ya itu makanya bisa jadi dia menikahi seseorang ya cuman karena bisa dimanfaatkan ya untuk bisnis dia, atau kalau misalkan dia bersama seseorang di sini ya ya hanya untuk dimanfaatkan atau apa ya, hanya gimana ya, pokoknya hanya menjalani aja gitu aja lah ya, hanya menjalani gitu aja, tapi memang dia nggak ada niatan untuk menjalin hubungan jangka panjang gitu ya, atau karena ya memang dianya belum serius untuk bisa berkomitmen gitu ya. Gimana mau serius, keadaan pribadi dia aja masih sulit gitu, mau ngajak orang berkomitmen gitu kan sulit, makin sulit. Oke, kemudian ada Ten of Pentacles. Jadi sebenarnya kamu dengan dia selama ini ternyata tuh apa ya, kalian selama ini selalu berjuang atau sedang berjuang untuk mengandalkan satu sama lain ya, sehingga hal itu menyebabkan keretakan di hubungan kalian berdua ya. Atau bisa juga kamu atau si dia ini mungkin dihancurkan oleh tanggung jawab yang sangat besar, tetapi tidak ada di antara kalian yang siap untuk menunjukkan kelemahan satu sama lain atau
rentannya terhadap pasangan gitu. Jadi pengennya kelihatannya berpower, pengennya kelihatannya baik-baik saja. Jadi tidak mau saling menunjukkan kelemahan. Padahal di sini ya kalian apa ya, sebagai pasangan gitu kan, seharusnya ya mau baik buruknya pasangan juga seharusnya tahu gitu. Kalau kalian ini enggak, pengen menunjukkan bahwa kalian sama-sama berpower, kalian sama-sama hebat seperti itu. Akhirnya inilah yang menyebabkan gangguan dalam hubungan kalian, karena saling menunjukkan apa ya, ada ketidak lemahan, ada ketidak apa ya, kayak tidak mau dibantu gitu loh ya, kayak ya sama-sama menunjukkan bahwa kalian punya power gitu, sehingga hubungan kalian tidak semulus apa yang kalian inginkan gitu. Dan apa ya, beban yang kalian alami di hubungan ini menjadi apa ya, beban yang dalam hubungan itu tidak sehat gitu. Bahkan hubungan kalian akhirnya juga tidak sehat gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, kemudian juga kalau aku melihat saat ini ya, hubungan kamu dengan dia memang sudah tidak sama seperti dulu lagi ya. Kamu merasa bahwa kamu sudah semakin menjauh dari si dia ya. Terus juga kamu sudah merasa bahwa hubungan yang kamu rasakan, hubungan yang kamu jalani bersama dia ini sudah membosankan, sudah tidak ada lagi percikan yang tersisa ya di hubungan kalian, maksudnya gairah lagi terhadap dia. Dan perasaan itu sudah tidak saling apa ya. Dan aku melihat di sini kamu kayak walaupun kayak udah nggak ngerasain lagi gairah itu, tapi perasaan kamu yang saat ini kamu rasakan itu justru malah merasa kayak menguntungkan gitu bagi kamu. Ya, entah kenapa, atau mungkin karena memang dianya, kamu tahu sendiri dia orangnya toksik kah, dia orang yang cuek banget kah sama kamu, tidak pernah memperjuangkan kamu, atau kamu memang sudah kadung kecewa banget sama dia sehingga kamu ngerasa sekarang ketika kamu sudah tidak ada gairah terhadap dia, hubungan ini sudah membosankan, kamu sudah cuek banget, sudah masa bodoh, itu justru malah membuat kamu merasa bersyukur gitu. Kayak udah nggak sama dia lagi tuh udah ngerasa kayak wah, menguntungkan sekali bagiku gitu loh. Ya, tetapi aku melihat di sini di antara kalian kayak masih ada yang merasa takut akan hal yang tidak kalian ketahui sebenarnya. Entah apa itu, tapi ini kemungkinan apa ya? Kayak masih ada seseorang yang tidak ingin melepaskan hubungan ini karena takut sendirian atau takut tidak bisa menemukan sosok yang seperti dia lagi, atau bisa jadi sebaliknya, bisa jadi dia yang sebenarnya tidak ingin melepaskan karena takut sendirian, atau tidak bisa bertemu dengan yang apa ya, yang sama seperti dia atau yang lebih baik dari dia ya, seperti itu. Ada yang masih takut akan sendirian di sini. Nah, bisa jadi juga ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, yang takut sendirian. Makanya ketika kalian sudah berpisah, saat ini ada seseorang yang langsung tiba-tiba udah bersama orang baru. Karena dia orang yang takut sendirian. Gitu ya, takut dibilang jomblo, takut dibilang nggak laku, takut apa ya, takut tidak ada yang memperhatikan dia, seperti itu. Ya, bisa ini dia, bisa ini kamu. Terus juga ditambah dengan Two of Wands reverse, berarti memang di sini entah ini kamu atau si dia memang pengen pindah ke luar negeri, atau pengen pergi ke luar negeri, pengen liburan, atau bahkan tinggal di luar negeri, atau ya berlibur seperti itu ya, atau pengen jalan-jalan traveling kemana kayak gitu ya. Atau bisa jadi karena keinginan ini, atau memang mungkin karena pekerjaan juga yang mengharuskan kalian berpindah sehingga kalian akhirnya berpisah juga, seperti itu. Yang pasti di sini dia merasa bahwa kamu semakin jauh dari dia, dan kamu pun merasa bahwa kamu memang ingin menjauh dari dia, atau kamu memang menjauh dari dia gitu. Dan aku lihat kayaknya ya, bukan kayaknya, tapi memang si dia ini nampaknya ingin kembali terhubung dengan kamu lagi nih.
ya. Dia kayak pengen apa ya, dia pengen komunikasi lagi dengan kamu, pengen terkoneksi lagi dengan kamu, ya. Nah, bagi kalian yang saat ini, entah ini kamu atau dia yang masih melajang, masih belum punya pasangan di sini, ya, ada yang merasa kayak punya dua pilihan. Yang pertama, itu kayak pengen tetap melajang, atau yang kedua, itu kembali ke mantan. Jadi kayak nggak ada pilihan yang ketiga, pengen membuka hati dengan orang baru gitu. Ya, tapi kayak ada keinginan, ada nih di antara kalian yang udah deh melajang aja, tapi kok kalau misalkan dia datang, kayaknya aku bakalan luluh lagi deh, kayaknya balikan sama mantan lagi deh, gitu. Ada yang berpikiran seperti itu, ya. Atau bisa jadi juga, berarti ada indikasi kamu kayak, kalau saat ini kamu lajang gitu ya, atau dia yang lajang tuh kayak ada indikasi juga kalau misalkan bukan tentang melajang dan kembali ke mantan, berarti memiliki dua opsi tentang memilih pasangan. Bisa jadi mau si A atau si B ya, kayak gitu ya. Artinya intinya di sini kayak di antara kalian yang saat ini masih melajang, ini ingin memilih opsi yang paling aman ya. Yang terbaik apa ya? A atau B, kanan atau kiri, seperti itu. Ya, kayak lagi pengen menentukan pilihan seperti itu. Yang aku lihat, kamu berdealing dengan seseorang yang tidak dewasa secara emosional. Ada rasa tidak aman yang saat ini dia alami, kurang rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan, atau bisa bersanding dengan kamu, atau menghadapi kamu ya. Orang yang kurang percaya diri, terus juga mungkin kehidupannya merasa kayak kurang terarah, atau nggak tahu arah hidup dia ini sebenarnya mau dia bawa kemana. Aku lihat di sini ada kelemahan yang saat ini dia rasakan, atau saat ini dia ngerasa kayak ada ketidakmampuan yang dia miliki untuk melakukan sesuatu. Aku melihat kayak dia ini punya kepekaan lebih terhadap kamu, atau sebaliknya mungkin kamu yang punya kepekaan berlebih terhadap dia. Jadi kayak terlalu peka, atau instingnya kuat gitu ya. Terus itu orangnya mungkin sembrono, orangnya egois ya, tidak terorganisir, suka-suka hati, melankolis, pemarah. Aku melihat saat ini dia ngerasa kayak dia merasa kayak hidup dia tuh seperti tercekik ya, bahkan memiliki intuisi yang terhambat saat ini, apalagi ini terhadap kamu. Dan aku lihat juga kayak kreativitas dia itu kayak merasa kayak mandek gitu, seperti ya nggak ada ide-ide baru gitu ya, kayak stuck gitu pemikiran dia saat ini, lagi nggak kreatif lah kayak gitu intinya ya. Terus itu juga ada ketakutan atau kurangnya rasa percaya diri yang sebenarnya merusak hubungan kalian, entah ini dari dia ataupun dari kamu. Terus itu juga inilah mungkin yang membuat kalian menjauh ya, karena mungkin kalian tidak bisa mengambil kendali atas emosionalnya kalian ya. Terus juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang masih punya sikap yang manja atau bergantung ya terhadap seseorang atau terhadap pasangan. Kalau aku lihat mungkin selama ini memang kamu sudah sangat terburu-buru mencoba untuk membuat hubungan ini berhasil. Tapi sebenarnya kamu perlu berpikir untuk mengutamakan kebutuhan kamu terlebih dahulu aja. Ya, karena aku lihat di sini semakin kamu memburu-buru hubungan kamu bersama dia, justru malah kamu yang kelelahan. Kenapa? Kamu berdealing dengan seseorang yang tidak dewasa secara emosional. Jadi kamu kayak ngemong anak bayi, ngemong bocah gitu loh. Ya sehingga mau kamu usahakan kayak apa juga, ya kamu sendiri yang capek, kamu yang banyak effort, kamu yang banyak ini itunya, tapi dianya ya kayak asik dengan dunianya sendiri gitulah ya. Sehingga pantasnya sebaiknya kamu lakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosimu dulu aja.
dan menolak orang lain yang mencoba meraup keuntungan dari kebaikan kamu. Karena kalau aku lihat di sini kamu tuh orang yang sangat baik hati, orang yang murah hati atau orang yang dermawan gitu ya. Sehingga banyak orang-orang di sekeliling kamu itu yang mungkin memanfaatkan kebaikan hatimu. Ya, so hati-hati siapapun dia, mau itu teman, mau itu keluarga jauh ya, kecuali orang tua ya, orang tua itu hati-hati banget karena mereka itu hanya ingin mengambil keuntungan dari kebaikan hatimu. Mereka ingin memanfaatkan kamu. Apalagi kalau misalkan ada yang ucuk-ucuk ngajak kamu menjalin hubungan tapi mau kondo, aduh hati-hati banget itu ya. Karena di sini aku lihat kamu tuh udah kelewat dermawan banget, kelewat baik hati banget, gampang memberi gitu ya. Apa ya, kalau aku lihat saat ini kemungkinan kamu berada di kondisi emosional yang tidak dalam keadaan yang baik, karena di sini aku lihat mungkin kamu itu menarik orang-orang yang apa ya, suka memanfaatkan kerapuhan kamu ya. Karena di sini dia orang-orang melihat kamu tuh orang yang mungkin sukses gitu ya, banyak uang gitu. Cuman keadaan kamu sekarang lagi mungkin terpuruk, atau dilihat orang-orang tuh kayak kasihan, mungkin kamu sudah usianya sudah tua tapi belum menikah seperti itu, sehingga kayak dimanfaatkan. Hati-hati ya, hati-hati banget, sehingga mereka kayak apa ya, sok ngedeketin kamu gitu ya, untuk menghibur kamu agar emosi kamu bisa stabil gitu. Padahal sebenarnya orang ini hanya untuk memanfaatkan kerapuhan kamu. Sebelum kamu siap untuk menjalani hubungan dengan seseorang, sebaiknya luangkan waktu dulu untuk dirimu menyelesaikan masalah apapun ya. Kemudian kamu harus bisa mencapai keseimbangan batinmu dulu. Tenangkan dirimu, tenangkan hatimu, bahagiakan dulu dirimu, bahagiakan dulu batinmu ya. Jangan terburu-buru mencari pasangan kalau kamu belum selesai dengan masa lalu atau masalah-masalah yang masih membuatmu ruwet gitu ya. Tenangkan dirimu, buat dulu kamu stabil. Bisa jadi mungkin kamu juga orang yang gampang tersinggung atau pemarah ya, so hati-hati, emosi kamu di sini mungkin lagi nggak stabil ya, atau ya terus juga aku lihat memang kamu berdilling dengan seseorang yang masih bergantung dengan orang lain, orangnya juga gampang tersinggung, orangnya pemarah juga, orangnya belum dewasa, ditambah lagi orangnya gimana ya, orang ini cenderung nggak asik gitu loh diajak bergaul ya, entah dia punya sifat yang buruk atau ya dalam apa ya, pergaulannya itu kayak buruk gitulah ya. Orangnya mungkin egois, manipulatif, dangkal ya, orangnya nggak setia juga aku lihat di sini, pendendam, dengki, pahit lah kehidupan dia ya, aku lihat di sini. Oke, bisa jadi juga nih orang, si mantanmu ini itu mau datang lagi juga untuk memanfaatkan apa ya, ketidakstabilan emosi kamu. Kamu kan ada kayak bingung ya, ada nih yang merasa bingung untuk tetap melajang atau kembali ke mantan gitu. Nah, jangan-jangan mantan kamu nanti datang itu untuk membuat kamu bingung dengan pilihan ini, dan sebenarnya mantanmu itu ingin memanfaatkan kamu saja, memanfaatkan kebaikanmu saja. Seperti itu. So, hati-hati ya, hati-hati, kenali lagi kalau misalkan mantanmu ini datang lagi. Dia mau ngapain? Jangan cuman dia datang untuk memanfaatkan kamu saja, oke? Karena kalau aku lihat sebenarnya toh kamu juga di sini sudah tahu ya, sudah jelas, sudah terbongkar. Nih orang ini nggak jujur, nih orang pernah selingkuhin kamu, nih orang pernah bohongin kamu, dan aku lihat kayaknya dia ingin mengungkapkan kebohongan-kebohongan dia. Dia ingin
apa ya, kayak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan hidup dia selama ini, kenapa dia selingkuhin kamu, kenapa dia bohongin kamu, kenapa dia nutupi ini itu, atau kenapa dia banyak menyimpan rahasia dari kamu. Ya dia pengen apa sih namanya, mengutarakannya ke kamu. Ya walaupun di sini sebenarnya kamu sudah ada lah ya sebagian yang udah tahu lah kenapa dia begini, kenapa dia begitu gitu ya. Tapi dia pengen menjelaskan aja dulu ke kamu, dia pengen ngejelasin dulu ke kamu. Dan aku melihat sebenarnya ya, kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang keadaannya, karena kamu juga sudah tahu dan kamu juga sudah apa ya, ya udah deh cukup tahu aja gitu ya. Sakit hati ya sakit hati, kecewa ya kecewa. Tapi ya mau dikata apa gitu ya, sudah kadung gitu ya, sudah terjadi, sudah terlalu sakit, mau bertahan juga kayak sudah deh cukup gitu ya, sakit banget soalnya gitu. Makanya di sini aku lihat kamu kayak ingin apa ya, kayak ingin melanjutkan hidupmu aja deh ya. Kamu ingin ya udah kalau memaafkan ya, aku lihat di sini kamu memaafkan dia, tapi kayak lebih memilih untuk melanjutkan hidup. Jadi walaupun di sini dia mau terus terang sama kamu kayak apapun gitu ya, kamu udah ngerasa kayak udah cukup gitu ya. Cukup tahu aja, kamu merasa udah cukup tahu aja, dan ya udah maafin dia. Tapi ya udah, aku lihat di sini kamu memilih untuk menjalani kehidupanmu sendiri aja gitu ya. Kalau untuk balikan lagi, kayak masih belum kepikiran untuk balikan, masih pengen fokus dengan karir, keuangan, kebahagiaan diri sendiri, melakukan ini itu sendiri gitu ya. Aku lihat di sini. Oke, kemudian ada The Hermit. Kalau The Hermit berarti saat ini aku melihat kayak kamu sudah melewati masa-masa pengisolasian dirimu. Kamu juga sudah apa ya, sudah merasa kayak ingin melepaskan diri dari rasa kesepian ya. Kamu sudah mulai sembuh dari perpisahan kamu bersama dia. Kamu sudah sembuh dari rasa sakit, patah hati di masa lalu ya. Aku lihat di sini kamu sudah mulai step by step move on, step by step tenang, bahagia dengan dirimu, memaafkan apa yang telah terjadi yang mungkin menyakiti kamu, seperti itu. Dan bahkan aku lihat sekarang kamu siap untuk memulai awalan baru dalam hidupmu ya. Aku melihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua ya usianya dari kamu. Ya aku lihat sebenarnya dia bijaksana ya, dia lebih bijaksana sebenarnya. Cuman aku lihat di sini nampaknya dia harus lebih bekerja keras untuk bisa terhubung lagi dengan kamu, karena ya aku melihat di sini kan selama ini koneksi atau hubungan di antara kamu dengan dia itu lebih banyak masa-masa tidak bersamanya dibandingkan masa-masa bersamanya. Jadi hubungan mungkin sering on off, hubungan sering putus nyambung, tapi lebih banyak masa-masa kalian saat tidak bersama ya daripada masa bersama. Sehingga aku lihat di sini kalau misalkan dia ingin datang lagi ke kamu atau ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, butuh butuh effort yang ekstra gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia butuh ekstra lah ya, meyakinkan kamu, menginginkan kamu, seperti itu. Bottom of the deck ada Page of Pentacles. Kamu berdealing dengan seseorang yang bodoh, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda, banyak kehilangan kesempatan dalam hidupnya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang secara kedewasaan itu ya tidak dewasa, orangnya tidak jujur, orangnya tidak setia. Aku lihat hidupnya kayak penuh dengan kemurungan, wataknya masam ya. Terus itu juga suka berbohong, memperlakukan kamu selama ini tidak baik gitu ya, selalu memperlakukan kamu dengan buruk. Sehingga ya udah, dia mau nggak mau beresiko kehilangan kamu. Nah, setiap kali dia kehilangan kamu, termasuk sekarang ya, dia kehilangan kamu, dia menyesali ini bahkan seumur hidupnya. Dia menyesali ya, dia menyesal karena tidak bisa mempertahankan kamu, tidak bisa membuat kamu tetap berada di sisi dia.
Dan kalau misalkan dia memang ingin kembali terhubung lagi dengan kamu, nampaknya yaitu dia butuh effort yang sangat-sangat karena aku lihat di sini kamu sudah menunjukkan perasaan yang sudah membosankan terhadap dia, sudah menunjukkan perasaan yang kesal terhadap dia, seperti itu. Kalau memang di sini kamu dengan dia belum menikah, ya kalian sama-sama lajang atau ya intinya dia misalkan sudah punya pasangan, misalkan pacar tapi belum menikah, atau kamu sudah punya pacar tapi belum menikah, atau kalian masih lajang gitu ya. Karena aku lihat di sini kalau kalian memang belum menikah, baik kamu ataupun dia, di sini sebenarnya kalian belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen. So nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ya sebaiknya fokuskan saja dulu dengan pencapaian diri, kestabilan diri, gitu. Nggak usah terburu-buru, gitu. Toh di sini aku lihat juga siapapun yang belum menikah, berarti di sini memang belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen. Oke, seperti itu ya. Inilah orangnya yang apa ya, merasa tidak enak dengan kamu, merasa bertanya-tanya terhadap perasaanmu, seperti itu ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan, berarti mungkin keadaan percintaanmu baik-baik saja ya. Kemudian untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Kemudian energi paling kuat di sini ada Virgo. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia ada 25, 17, 29, 28, 26, 31, 14, 19, 18, 23, 13, 1, 30, 6, 10, 16, 8, 3, 22, 24, 20, 21, 12, 4, 27, 7, dan 2. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Oktober, Juli, Agustus, Juni, Mei, Januari, November, September, Februari, Maret. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kelinci, sio kambing, sio anjing, sio ayam, sio tikus, sio monyet, sio kerbau, dan sio naga. Kemudian sio ular. Alfabet bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. JP, SEQ, BOC, AKZG, RLXVI, HWU. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.